Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Dua rumah warga di bantaran Sungai Kota Malang runtuh akibat tanah longsor. Terdengar suara retakan tanah sebelum bangunan runtuh. Bangunan rumah di bantaran sungai milik Waltiyah di Kota Malang runtuh akibat longsor. Longsoran tanah meruntuhkan bangunan kamar, dapur, dan kamar mandi. Tanah longsor juga meruntuhkan bangunan rumah warga lain di belakang rumah Waltiyah. Peristiwa ini terjadi setelah hujan reda. Sempat terdengar suara retakan tanah sebelum bangunan tersebut runtuh. Beruntung tidak ada korban jiwa meski saat kejadian penghuni berada di dalam rumah. Kalau naik ke atas mencari suami, 15 menit lagi yang sebelah itu longsor lagi. Yang keluar hampir 20 menitan langsung ambes semua. Saat itu sedang ngapain? Tidurin anak-anak. Ya. Warga dan petugas BPBD berupaya menyingkirkan reruntuhan bangunan agar tidak menyumbat aliran sungai. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, hujan deras yang terjadi di Jember memicu banjir yang menggenangi akses jalan raya maupun kawasan perkampungan. Banjir bahkan sempat memutus akses jalan nasional penghubung Jember dan Banyuwangi. Banjir mengendangi Jalan Raya Es Parman, Jember, Senin sore. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm menutup badan jalan sepanjang 100 meter. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas tak bisa terhindarkan karena pengguna jalan kesulitan melintasi jalan nasional penghubung Jember Banyuwangi itu. Bahkan sepeda motor yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok di tengah jalan. Banjir terjadi akibat gorong-gorong tidak mampu menampung volume air akibat hujan deras yang terjadi. Kenapa itu, Pak? Karena banyak sampah. Kemudian kita di situ di jembatan, itu nggak muat airnya. Gorong-gorongnya nggak muat ya? Kalau dulu itu tinggi sana. Sudah sering ini, Pak, banjirnya? Ini sampai masuk ke rumah juga, Pak? Ada ya? Selain akses jalan nasional, banjir juga menutup jalan di kawasan perkampungan dengan ketinggian hingga 1 meter. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, angin puting beliung merusak puluhan bangunan dan mengakibatkan sejumlah kendaraan rusak tertimpa pohon tumbang di Jember. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, bencana itu menimbulkan kerugian materi ratusan juta rupiah. Angin puting beliung menerjang kawasan Jalan Tidar Sumbersari, Jember. Angin kencang yang datang bersamaan dengan hujan deras menyapu bangunan di pinggir jalan hingga roboh rata dengan tanah. Meski hanya berlangsung singkat, angin yang datang dari arah timur itu juga turut merobohkan atap usaha cuci mobil hingga menimpa beberapa mobil yang tengah parkir. Pemilik tempat usaha harus merugi hingga 100 juta rupiah. Awal kejadian itu berawal dari petir biasa, Mas. Awalnya habis gitu hujan-hujan, tiba-tiba angin keras dari arah timur sama arah barat jadi satu, Mas. Nah, terjadilah kayak gini, Mas. Sampai berterbangan, Mas, sampai mencar-mencar. Ini jalan pun ditutup sementara tadi akibat dari ini musibah ini, Mas. Kalau kerugian taksir sampai berapa, Mas? Kira-kira 50 sampai 100 juta, Mas. Selain merusak bangunan, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon. Akibatnya sejumlah mobil dan motor yang diparkir rusak. Petugas BPBD Kabupaten Jember mendata sedikitnya 8 pohon tumbang akibat terjangan angin, serta puluhan bangunan rusak. Terjadi di Kecamatan Sumbersari, Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, ibu rumah tangga di Sampang dibunuh dalam kamarnya pada Selasa dini hari. Keluarga sempat mendengar keributan di kamar korban, sedangkan pelaku melarikan diri usai pembunuhan. Ibu dua anak di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan kondisi luka. Keluarga dan tetangga yang panik segera membawa jenazah Siti Maimunah di RSUD Sampang untuk dilakukan autopsi.
Diduga korban ibu 2 anak yang ditinggal suaminya bekerja di Surabaya tersebut dibunuh karena terdapat banyak luka bacok di tubuhnya. Ternyata saya keluar nunggu di depan rumah, ini sudah di atas mobil pickup, sudah dibawa, terus saya dihampiri sepeda motor. Ternyata saya nanya ke saudaranya, nyampe puskesmas, motifnya apa, saudaranya belum tahu, cuman saudaranya bilang hanya ada orang masuk ke rumahnya ini, pas sudah gitu keluar dari jeding katanya sudah bersimpah darah. Mendengar ada suara ribut-ribut di dalam kamar tersebut, merasa curiga, dia masuk ke dalam kamar. Pada dia masuk ke dalam kamar, ada seseorang berusaha lari keluar dari kamar. Dia berusaha mengejar, namun tidak bisa mendapatkan orang itu. Dan dia kembali ke kamar, menjumpai adiknya dalam keadaan sudah bersimbah darah dengan penuh luka-luka. Kemudian dia teriak, minta tolong kepada warga. Selanjutnya korban dievakuasi oleh beberapa warga, namun karena banyaknya luka, sehingga korban meninggal. Menurut salah satu keluarga korban, sempat mendengar ada keributan di dalam kamar. Namun saat didatangi, korban sudah tergeletak meregang nyawa dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi untuk mengungkap pelaku dan motifnya. Salina Wali melaporkan dari Sampang, Jawa Timur. Saudara, 3 pembunuh siswa SMK yang mayatnya ditemukan di rawa-rawa Bangkalan diringkus polisi. Tersangka yang juga teman akrab korban sakit hati karena korban menunjukkan foto anaknya ke teman-teman sekolah. Ya, ada mayit materi yang Bonganyar. Warga desa Bilapora, Kecamatan Soca, Bangkalan digemparkan dengan penemuan mayat pria di rawa-rawa desa. Korban diketahui siswa SMK Pelayaran di Bangkalan dari baju yang dikenakannya. Dari olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, korban berinisial MH usia 17 tahun warga Bangkalan. Berdasarkan penyelidikan, polisi meringkus 3 pelaku. 2 diantaranya pelaku pembunuhan, yakni kakak beradik berinisial MFA dan MA, serta seorang penadah motor berinisial GT. Motif pembunuhan ini adalah sakit hati pelaku kepada korban yang menunjukkan foto anak pelaku ke teman-temannya. Meski berstatus pelajar SMK, pelaku ternyata sudah pernah menikah dan punya anak. Tersulut dendam, MFA akhirnya merencanakan pembunuhan dan menggadaikan motor korban yang juga sahabat karibnya. Motifnya sakit hati, ya, karena korban ini memperlihatkan foto anak tersangka yang sebelumnya tidak diketahui bahwa yang tersangka ini sebenarnya sudah menikah dan punya anak. Jadi karena sakit hati, maka mengajak korban ini ke sungai dengan alasan untuk mancing. Dan pada saat sampai di sungai, dilakukan peristiwa pembunuhan oleh kakak beradik. Ketiga tersangka ditahan di Mapolres Bangkalan menunggu proses hukum lebih lanjut. 2 tersangka pembunuhan MFA dan MA terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, seorang pria tukang pijat keliling ditemukan tewas di sebuah warung di Kabupaten Tuban. Korban ditemukan warga tertidur dalam posisi yang aneh. Saat didekati ternyata kondisinya sudah tidak bernyawa. Pria tukang pijat keliling Taruno ditemukan tewas di warung milik warga di Kecamatan Merak-Urak, Tuban, Senin siang. Kejadian pertama kali diketahui oleh seorang petani yang hendak berangkat ke sawah. Saat itu korban tertidur dalam posisi yang aneh. Saat didekati ternyata kondisinya sudah tidak bernyawa. Korban diketahui warga selalu tidur di warung tersebut. Selanjutnya kejadian ini dilaporkan ke polisi. Petugas Polsek Merak-Urak langsung menggelar olah kejadian perkara. Polisi menemukan dompet korban berisi kartu identitas dan uang tunai Rp200.000.
Hasil pemeriksaan tim Inafis Polres Tuban bersama tim medis tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Dugaan sementara korban tewas karena penyakit. Dari keterangan warga setempat, warga sering menjumpai korban tersebut sebagai tukang pijat keliling. Jadi kesehariannya warga sering melihat korban tersebut dengan membawa sepeda ontelnya ini sering keliling untuk mencari pasien sebagai tukang pijat. Korban kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.